Kasus positif COVID-19 meningkat di sejumlah negara Asia Tenggara dalam beberapa pekan terakhir. Kasus tersebut antara lain ditemukan di Singapura, Malaysia, dan Filipina. Kementerian Kesehatan Indonesia juga mencatat peningkatan serupa di hampir semua provinsi. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi pada Senin kemarin mengatakan, sejak Agustus lalu varian baru COVID-19 yaitu EG5 dan EG2 sudah masuk ke Indonesia. Menurutnya varian EG5 dan EG2 itu yang belakangan dominan memicu kasus positif COVID-19 di Indonesia. Kasus COVID-19 di Singapura juga didominasi varian virus tersebut. Dia merinci, peningkatan itu terjadi dari biasanya hanya 10-20 kasus per minggu. Pekan kemarin ada peningkatan sampai 267 kasus per minggu. Merespon peningkatan kasus ini, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mendorong masyarakat untuk menjalankan perlindungan ganda yakni menerima vaksin dan mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu, peningkatan kasus COVID-19 sebelumnya telah dikonfirmasi oleh otoritas kesehatan di Singapura, Malaysia, dan Filipina. Presiden Filipina, Ferdinand Marcos dinyatakan juga terpapar dan akan menjalani isolasi mandiri selama 5 hari. Istana Kepresidenan Filipina dalam keterangan tertulis Selasa pagi menyebut kesehatan Marcos tidak memburuk sehingga dia bisa mengikuti sejumlah pertemuan daring. Merujuk data Kementerian Kesehatan Filipina, terdapat 1.340 kasus positif COVID-19 dalam satu pekan terakhir. Hal yang sama terjadi di Malaysia. Kasus COVID-19 baru selama 19 hingga 25 November lalu mencapai 3.636 kasus. Angka itu setara dengan peningkatan sebesar 57,3%. Pada pekan sebelumnya, jumlah kasus COVID-19 di Malaysia tercatat sebanyak 2.305 kasus. Dari total kasus itu merujuk keterangan Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia, Muhammad Razi Abu Hassan, 98% orang yang terpapar menunjukkan gejala ringan. Menurut dia, hampir setengah dari total orang yang terpapar COVID tersebut berusia antara 20 dan 40 tahun. Dia memastikan bahwa situasi tersebut sejauh ini masih terkendali dan fasilitas kesehatan pun masih mampu menanganinya. Hingga akhir pekan kemarin, Kementerian Kesehatan Malaysia mendeteksi setidaknya 8 klaster aktif COVID-19. Dari 8 klaster tersebut terdapat 121 kasus positif. Sementara itu, di Singapura tercatat mengalami peningkatan kasus positif COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara dalam pekan-pekan terakhir. Merujuk Otoritas Kesehatan Singapura, jumlah infeksi COVID antara 19 hingga 25 November lalu meningkat dari 10.726 kasus menjadi 22.094 kasus. Sekitar 70% kasus positif dipicu varian EG5 dan subrangkaiannya HK3. Meski jumlah kasus berlipat ganda, otoritas Singapura menyebut jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit, termasuk yang di ruang intensif, tidak mengalami lonjakan. Dalam keterangan tertulis, Kementerian Kesehatan Singapura menduga peningkatan kasus ini dipicu musim liburan akhir tahun dan penurunan imunitas masyarakat. Serupa dengan anjuran Kementerian Kesehatan Indonesia, otoritas Singapura meminta masyarakat terus mengikuti program vaksinasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.